Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu beserta jajaran dari yang akan dilaksanakan pada sore hari ini. Terima kasih sudah berkenan hadir pada acara webinar series pada sore hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita dan kita bisa berkumpul di sini dalam acara webinar series yang diadakan FIPA Universitas Jember dalam keadaan sehat. Saya, Ratna Dewi Syarifah, akan membacakan susunan acara pada webinar series kali ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya sekaligus himne Universitas Jember. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari Dekan Fakultas MIPA Universitas Jember sekaligus pembukaan acara webinar series pada sore hari ini. Acara yang keempat yaitu acara inti pemaparan materi dari Dr. Fuad Badrul. Acara yang kelima yaitu diskusi dan acara yang keenam yaitu penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Dekan FMIPA Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam Universitas Jember sekaligus membuka acara webinar series pada sore hari ini. Saya aturkan kepada Profesor David, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati seluruh peserta webinar kali ini, yaitu terkait dengan webinar STEM Education yang diselenggarakan oleh FMIPA Universitas Jember dan seluruh panitia, seluruh event organizer yang berada dalam ruang ini atau berada dalam posisi mengikuti di ruang Zoom meeting. Berbangga sekali rasanya pada saat ini FMIPA ingin mengawali sebuah kegiatan webinar series yang modelnya adalah hybrid terkait dengan utamanya literasi STEM education yang merupakan sebuah pendekatan di dalam dunia pendidikan baik di sekolah maupun di perguruan tinggi untuk menyelesaikan sebuah masalah integratif yang melibatkan minimal 4 bidang kajian itu, yaitu sains, teknologi, engineering, dan mathematics. Kali ini kami mengundang Bapak Dr. Fuad untuk menyampaikan dari sisi sains ilmu biologi, yaitu terkait dengan biodiversity untuk kehidupan hati. Saya yakin kajian ini sangat bermanfaat tidak hanya di level pendidikan tinggi, tapi juga di level sekolah. Apa-apa yang akan disampaikan beliau, insya Allah akan memberikan wawasan tentang
biodiversitas yang ada di beberapa tempat ini. Oleh karena itu, saya mohon kepada peserta untuk menyimak benar-benar agar supaya kegiatan atas nama Dekan Fakultas Matematik dan Ilmu Pengetahuan Alam, saya mengucapkan selamat mengikuti webinar ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Acara webinar STEM Education saya nyatakan dibuka dengan resmi. Saya ucapkan salam, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu webinar STEM Education yang berjudul Biodiversitas Lumut Hati, yang kali ini akan disampaikan oleh Dr. Fuad Bahrul Ulum. Siap-siap kita menerima materi yang luar biasa dari Pak Dr. Fuad. Monggo Pak Dr. Fuad, kami haturkan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bangga berkesempatan oleh Bapak Ibu sekalian untuk berdiri di depan Bapak Ibu sekalian. Hari ini sharing terkait dengan penelitian kami terkait dengan biodiversitas lumut hati. Dalam webinar hari ini, tanggal 8 Mei, presentasi akan saya ikut adalah gambar dari keragaman lumut hati. Di dunia ini tercatat ada sekitar 500.000 spesies tumbuhan, di mana dari kelompok plantae terdeteksi ada sekitar 522.000 spesies yang tersebar meluas hampir seluruh area di permukaan bumi. Lumut hati atau yang dikenal dengan kelompok Marhantopiara ada dua jenis. Yang pertama adalah lumut hati bertaus. Di sini terlihat bahwa lumut ini memiliki struktur taus yang lebar. Kemudian ada yang kedua adalah kelompok lumut hati berjauh. Nah, kelompok lumut ini mempunyai karakter, yaitu adalah ada batang kecil di sini, kemudian ada daun tipis yang muncul kanan kiri. Ya, sehingga dari sini bisa Bapak Ibu saksikan ada dua jenis lumut yang umumnya bisa ditemui di sekitar kita, yang tadi lumut hati bertaus kelompok Marhantopiara. Kemudian contoh spesiesnya ini adalah Marhantia. Sedangkan yang kedua di sini adalah kelompoknya dari Legunia. Ya, total spesies Marhantopiara ada sekitar 9.000 spesies. Kalau kita perhatikan di sini secara umum, ya ada beberapa spesies Marhantopiara. Yang pertama adalah kelompok lumut tanduk, lumut hati, dan lumut daun. Nah, ini adalah lumut daun yang biasa kita temui, di mana dia ada struktur daun yang mengumpul bagian bawah. Biasanya dia strukturnya spiral, mengumpul itu, kemudian ada tangkai panjang untuk seta, kemudian di sini ada yang disebut kapsul. Di sini adalah tempat dari sporanium, ya, di mana nanti sporanya akan terjadi. Di tengah ini adalah lumut hati yang biasa kita lihat adalah karena strukturnya yang dia memiliki paus, kemudian ada tangkai di sini, kemudian ini adalah struktur dari spor. Yang terakhir adalah lumut tanduk yang biasanya Bapak Ibu saksikan adalah dia memiliki kantung sporanium yang cukup panjang sampai ke atas, tetapi dia struktur pausnya ada di bawah. Okay, next. Berikut adalah pohon filogeny untuk menggambarkan mana yang berbeda
terikat antara lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Di kelompok di sini, lumut tanduk itu ternyata kalau secara evolusi, dia yang paling dekat dengan kelompok tumbuhan berpenghuni, misalnya kelompok paku-pakuan ataupun kelompok tumbuhan berbunga. Ya, sedangkan lumut hati dia posisinya berada lebih dekat dengan kelompok alga. Sehingga menurut catatan evolusi kelompok lumut hati itu lebih tua evolusinya dibandingkan dengan kelompok tua yang lain. Sedangkan kelompok lumut daun ini berada di tengah berdasarkan dari kualitatif berdasarkan langkah biologi ini. Kemudian, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa lumut hati dibedakan dari dua, yaitu lumut hati pertalus. Seperti di sini Anda lihat tidak bisa dibedakan antara struktur batang dan struktur daunnya karena dia terbentuk dari lembaran-lembaran. Kemudian yang kedua adalah lumut daun, lumut hati berdaun. Di sini bisa Anda saksikan yang memiliki struktur khas yaitu terlihat ada batang. Kemudian di kanan kiri batang ada daun-daun yang kecil dan umumnya daun ini berukuran satu. Sehingga harus Anda lihat struktur di bawah ini adalah daun kanan dan kiri. Ya. Oke. Selanjutnya akan kita saksikan bagaimanakah karakter dari masing-masing dari lumut hati berdasarkan dari karakter reproduksi. Ini adalah siklus-siklus dari lumut hati bertalus. Secara umum ini adalah struktur talus yang biasa kita lihat. Kemudian ini adalah organ untuk reproduksi menghasilkan sel telur disebut arkitumia. Kemudian di sisi atas ini adalah organ anteridia di mana sel sperma dihasilkan. Nah, fase hidup di mana lumut berkembang dari struktur spora, kemudian dia bertambah membentuk pima, kemudian dihasilkan talus, arkitumia dan anteridia ini adalah disebut fase gametotik. Ya, karena di sini menghasilkan gamet jantan dan gamet betina. Ya. Nah, lumut dia memiliki karakter yaitu dia hidup pada kawasan air, sehingga dia memerlukan media untuk perpindahan organ gametnya. Di sini Anda lihat sperma dari tumbuhan lumut dia memiliki karakter khusus, yaitu dia punya flagella. Sehingga sperma yang sudah matang ini akan berenang dengan bantuan air atau embun yang cukup, kemudian dia akan bergerak menuju ke sel telur. Kemudian di situ terjadi pembuahan atau fertilisasi, di mana sel telur membuat sel sperma membuat sel telur menghasilkan siklus. Ya, siklus akan berkembang menghasilkan embrio dan akan membentuk struktur yang disebut sporofit. Sporofit ini adalah struktur 2N yang dia hanya ada dalam jangka waktu pendek. Ya, karakter dari kelompok lumut hati, baik bertalus atau daun, dia sporofitnya kurang dari 1. Setelah itu, sporanya akan pecah, kemudian dia akan menyebarkan spora pada lokasi lebih luas, kemudian siklus tersebut akan kembali lagi bergulir. Selanjutnya. Ini adalah karakter yang mencirikan bagaimana kelompok tumbuhan lumut daun ini dibedakan dengan tumbuhan yang lain. Karakter yang pertama adalah karakter gametotik berupa daun atau struktur bertalus. Ya, kemudian dia daunnya tersusun atas 2 baris. Anda saksikan di sini, dia hanya pada posisi kanan dan kiri. Kemudian daunnya dia tersusun atas 1 lapisan, seperti pada gambar 9 dan gambar 8. Nah, kemudian kalau pada lumut hati bertalus, dia struktur talusnya isogeometrik. Artinya dia ukuran kanan dan kirinya tidak selalu sama. Kemudian memiliki struktur trigon di mana pada selnya jika kita perpanjang pada gambar atas itu ada bentuk segitiga. Kemudian dapat organ tambahan yang disebut oil body. Nah, oil body ini adalah badan lemak yang di situ terdapat senyawa fenolik yang terakumulasi dalam tubuh. Salah satunya berfungsi sebagai mekanisme adaptasi untuk dia bertahan dari adanya parasit, adanya bakteri, ada jamur yang menyerang.
Ya, sehingga struktur oil body ini yang tersusun bagian besar tersusun dari fenol ini bisa digunakan oleh lumut untuk dia mempertahankan diri di hubungan terhadap organisme yang lain. Kemudian ada lima pada permukaan daun yang bentuknya seperti mangkuk untuk reproduksi. Kemudian dia rhizoid atau akar sederhana karena lumut belum memiliki akar yang sempurna, maka dia disebut rhizoid. Ditambah sel-selnya tersusun atas sel yang tersusun atas satu sel. Kemudian ada struktur tambahan dari rhizoid tersebut disebut hial. Berikut adalah data biodiversitas lumut yang ada di Indonesia dari data BPS jumlah manusia sekitar 3.000 lebih, kemudian makan biodiversitas sekitar 300 lebih, kemudian yang paling sedikit adalah biodiversitas. Di sini Anda bisa saksikan sebaran penelitian yang sudah merekam keberadaan masing-masing jenis lumut. Kemudian ini saya tampilkan salah satu foto saya yang saya ambil di Gunung Argopuro pada ketinggian kurang lebih 2000 mdpl, ya di sekitar pohon paku, kemudian ada pohon-pohon tersebut Anda bisa lihat ada banyak lumut-lumut yang menempel pada permukaan. Nah, penelitian ini sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu. Hasil penelitian salah satunya ditampilkan pada slide berikut ini. Ini adalah beberapa jenis lumut hati bertalus yang kami peroleh di kawasan Gunung Kumitir, Jawa Timur. Ya. Markhantia marginata, beberapa rekaman dilaporkan ada di Sumatera, di Pulau Jawa, dan juga ini baru pertama kali di Jawa Timur. Kemudian yang kedua adalah Hemoptera hirsuta. Ya, spesies ini adalah spesies monolit yang ada di kawasan tropis bagi Indonesia, Asia maupun di Amerika. Saat ini tim kami melakukan penelitian untuk mengeksplorasi kandungan senyawa metabolit sekunder yang berpotensi untuk anti kanker, kemudian juga sudah diuji positif terhadap anti jamur dan anti bakteri. Ya, penelitian semacam ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Di tahap awal adalah eksplorasi untuk menentukan jenis-jenisnya, kemudian tahap kedua adalah analisis potensial dengan screening kemampuan dia dengan menghasilkan senyawa nitrogen. Yang pertama senyawa mikro, yang kedua antioksidan, kemudian senyawa yang kita peroleh ini dikembangkan untuk pengujian lebih lanjut untuk dimakan. Ya, di slide berikutnya akan saya tampilkan hasil penelitian yang sudah dipublikasikan tahun 2024, yaitu ada beberapa jenis lumut hati bertalus, yang itu kelompoknya Leptoleginiaceae yang ada di Gunung Bromo. Ini adalah struktur dari batang, kemudian ini adalah daunnya, dan ini Anda bisa melihat struktur oil body yang cukup banyak di masing-masing daun selnya. Kemudian di spesies yang kedua, Leptoleginiaceae juga sama, yang memiliki karakter adanya oil body yang cukup melemah. Nah, lumut ini tidak hanya tumbuh di permukaan tanah atau permukaan batang, tapi dia juga bisa ditemukan tumbuh di permukaan daun. Jadi ukuran daun ini adalah kurang lebih seperti jari tangan saya lebarnya. Nah, kemudian lumut yang tumbuh di sini ukurannya seperti ya. Jadi kurang lebih lebarnya 1 sampai 2 mm. Nah, dengan kemampuan tumbuh ekstrim pada kondisi habitat yang ekstrim, kalau di sini adalah dia di permukaan daun atau seperti itu, maka dia memiliki mekanisme adaptasi khusus untuk dia bisa bertahan. Pada slide berikutnya akan kita saksikan bagaimanakah penelitian-penelitian yang sudah kami lakukan, kami publikasikan, misalkan pada tahun 2010 ini adalah publikasi di Renovatia terkait dengan lumut hati yang ada di Stupatega di Jawa Barat. Tercatat sekitar 400 jenis spesies lumut hati. Kemudian ini adalah buku yang nantinya akan menjadi doorpress bagi peserta yang aktif yang mengajukan pertanyaan diskusi. Nanti ada doorpress 2 buku. Ya, bagi peserta yang aktif akan mendapatkan buku Biota, Sistematika dan Potensi Obat, hasil karya saya dengan ini yang menciptakan terkait dengan jenis-jenis lumut yang ada di Kumitir. Kemudian bagaimana analisis molekuler terkait dengan volume biologi yang ada di sana, kemudian kandungan metabolit sendiri.
Ya. Kemudian publikasi yang terakhir tahun 2024 ini adalah hasil penelitian kami di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang mencatat sekitar ada kurang lebih 17 spesies lumut hati yang terdeteksi di sana. Penelitian lebih lanjut terkait dengan lumut hati tidak hanya terkait dengan jenisnya apa, jumlahnya apa, tapi potensi yang lainnya adalah salah satunya ini adalah Marchantia polymorpha yang ditumbuhkan pada kondisi in vitro. Jadi dari spora dikecambahkan di dalam agar. Selanjutnya biomasa akan diperbanyak untuk penelitian lebih lanjut. Ya, salah satu kelebihan dari lumut adalah seperti tadi Anda sampaikan bahwa spora yang berkecambah dari lumut ini berbentuk seperti benang. Jadi seperti alga yang Anda biasa saksikan di perairan atau misalkan di rumah ada kubangan itu bentuknya seperti itu, jadi strukturnya seperti serat-serat. Nah ini bisa dikembangkan untuk yang lebih lanjut. Jadi untuk tumbuhan lumut yang saat ini digunakan sebagai tumbuhan model yaitu Viscomitrella paten, dari sporanya bisa dikembangkan bentuk biomasa ya dalam media air. Hingga Anda lihat di sini, ya, gambar di atas saya ini ada struktur dia yang cukup yang kurang kecil, skala kurang lebih 10 liter. Nah ini sudah diperbesar, ya skala 25 liter dan ini adalah skala yang lebih besar lagi 500 liter. Ya hanya dengan bermodalkan air, cahaya dan oksigen dan kondisi steril maka biomasa dari lumut ini bisa diproduksi secara massal. Nah selanjutnya nanti akan bisa dihasilkan senyawa metabolit yang ditargetkan. Kalau misalkan ada protein atau senyawa metabolit yang ditargetkan, tinggal saja disisipkan saja pada DNA dari Viscomitrella paten ini, kemudian dia bisa diproduksi secara massal. Nah ini salah satu tujuan penelitian kami untuk memperbanyak secara biomasa tumbuhan lumut yang berpotensi sebagai obat, kemudian nanti bisa diproduksi secara biomasa, kemudian bisa dipanen sebagai salah satunya sebagai sumber obat berdasarkan dari senyawa hayati yang kita punya. Jadi ini akan saya silakan ke MC untuk kita lanjutkan sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan dari Bapak Ibu yang berminat mengajukan pertanyaan, silakan raise. Kita akan diskusi terkait dengan topik kita hari ini. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Fuad Badrul yang telah menyampaikan materi yang luar biasa. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Monggo bila Bapak Ibu dan rekan-rekan adik-adik mahasiswa ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa raise hand. Ya, pertanyaan dari Bapak Ferdi terkait dengan potensi dari lumut hati untuk bioindikator lingkungan. Ya, secara umum saat ini penelitian terkait dengan Viscomitrella paten yang sebelumnya sudah saya share. Nah, sebagai contoh, salah satu dari produksi biomasa Viscomitrella paten ini adalah dia diproduksi biomasanya dalam jumlah banyak. Kemudian salah satu produk yang sudah pernah saya ikuti di informasi gratis yang dilakukan oleh Profesor Raul Graski, itu risetnya dari Profesor Becker yang dari Jerman. Dari Freiburg University, beliau sudah memproduksi secara banyak, tetapi memang belum dalam skala komersial. Jadi Viscomitrella paten ini diproduksi dalam jumlah banyak, kemudian dia dibentuk dalam bentuk seperti bola, gitu ya. Nah, setelah terbentuk dalam bentuk bola ini dijual atau didistribusikan di area urban. Kemudian di situ dia sudah ada manual bagaimana dia menumbuhkan. Nah, setelah tumbuh dalam jangka waktu tertentu, itu diambil sampel dari daun dari Viscomitrella paten tersebut, kemudian dianalisis untuk mengetahui bagaimana kandungan kualitas udara. Salah satunya kalau diubah adalah kandungan TB, seperti kita tahu bahwa asap kendaraan bermotor, kemudian asap dari pabrik dan lain sebagainya, ini melepaskan selain karbon dioksida, karbon monoksida juga ada senyawa putih.
Nah, senyawa PP ini karena dia fragmentasi di udara, satu-satunya diserap oleh diskomitrawalen, kemudian diekstrak dari sampelnya. Karena memang lumut tadi memiliki kemampuan yang berbeda dengan kelompok tunggal. Kalau kelompok tunggal negatif itu adalah air itu diserap menggunakan akar. Sedangkan lumut ini dia karakternya berbeda. Dia seperti spon, jadi dia tidak menyerap air menggunakan akar, tetapi seluruh bagian dari tubuhnya, baik itu dari bagian batang, daun, ya, itu langsung bisa menyerap air. Jadi kalau ada hujan atau misalkan ada kelembapan embun ataupun dari udara di atmosfer itu ada di sekitarnya, maka gradien konsentrasi yang ada di lingkungan abiyotik maka dia akan terserap. Dengan menggunakan metode ini maka bisa dideteksi kandungan TB yang terkumulasi di udara yang bisa diserap oleh organisme hidup. Sehingga ini bisa digunakan sebagai indikator untuk pencemaran udara. Penelitian yang lain yang sudah dipublikasikan, misalkan salah satu penelitian saya dari Universitas Sumatera Utara, Profesor Musa dan beliau mendeteksi kandungan logam berat pada kandungan logam yang ada di atmosfer di permukaan menggunakan beberapa jenis lumut. Nah, salah satu lumut yang digunakan adalah lumut putih, oxovital. Nah, untuk lumut hati sendiri, ya saat ini memang belum ada penelitian spesifik yang sama seperti kelompok lumut daun tadi. Ya karena memang dia lebih sensitif untuk tumbuh pada kondisi kering. Ya misalkan makan dia sendiri ini kalau misalkan dia ekspos pada kondisi panas, kondisi kering, dia akan cepat mengalami pembunuhan. Setelah hujan nanti fragmentasi dari tubuhnya baru akan tumbuh. Nah itu dia adalah sehingga dia untuk digunakan sebagai organisme pendeteksi logam berat atau pendeteksi perubahan kandungan kimia yang ada di udara itu kurang efektif. Semoga jawaban yang tadi saya sampaikan bisa memberi tambahan informasi buat Pak Ferdi dan buat kita semua. Dari saya sekian, monggo jika ada feedback saya bisa. Salah satu yang menjadi nomenklatur atau penanaman dari tumbuhan lumut, kenapa ini lumut hati adalah karena struktur dia. Jadi kalau misalkan dilihat, ini bentuknya seperti hati ya, bentuknya seperti heart gitu ya, hati itu maka dari sisi morfologi dia disebut sebagai lumut hati. Nah, kemudian kalau misalkan dilihat ini bentuk tubuhnya tidak seperti lumut hati. Kenapa kok ini disebut lumut hati gitu ya? Nah, lumut hati ini adalah penamaan dari kelompok tumbuhan tidak berpemburu yang dia memiliki karakter kemiripan dengan satu jenis tumbuhan yang digunakan sebagai penanda. Ya, misalkan kelompok tumbuhan berbunga itu kan dilihat dari struktur bunga. Ya, baik itu satu bunga yang warnanya beraneka. Kalau tumbuhan ini berbunga itu disebut kelompok tumbuhan berbunga. Kelompok tumbuhan paku-pakuan atau pekis gitu ya. Itu juga penyebutan untuk kelompok jenis tumbuh-tumbuhan yang memiliki struktur pakis, yaitu pada saat dia daunnya masih muda dia bentuk gulungan. Maka disebut kelompok tumbuhan pakis. Nah, kelompok tumbuhan lumut hati juga sama seperti itu. Jadi dia adalah kelompok tumbuhan yang karakternya pada saat taloid yang memiliki karakter unik, ya dia tidak ada batang tetapi dia berbentuk lembaran. Tetapi pada kelompok tumbuhan ini ada juga yang dia tidak bertaus, dia memiliki batang dan seperti itu. Tapi karena karakter morfologinya dia masih menyerupai dengan adanya indikasi pertama adalah sporopiknya, dia muncul dalam jangka yang pendek, tidak sama dengan kelompok daun dan juga tidak sama seperti kelompok lumut tanduk, maka ini digolongkan menjadi kelompok yang sama. Penamaan ini berdasarkan dari studi morfologi. Setelah tahun 1970-an dengan perkembangan studi molekuler, maka orang akan bertanya, benar tidak dengan karakter morfologi yang berbeda? Dia ada batang, ada daun yang tipis, dan di sini ini bertalu tidak di belakang. Apakah mereka dari kelompok dari film yang sama?
Berdasarkan tadi studi filogenetik di slide yang tadi sudah saya share. Ini, jadi berdasarkan studi filogenetik, lumut daun bertalus, kemudian lumut hati bertalus, kemudian lumut hati berdaun, mereka mengelompok menjadi satu dalam satu klip, dalam satu cabang utama, yang ini menandakan bahwa mereka berasal dari satu nenek moyang. Sedangkan lumut daun yang dia memiliki daun tetapi struktur daunnya spiral ini memisah dengan kelompok lumut hati daun, sehingga berdasarkan penelitian karakter morfologi kemudian didukung dengan karakter molekuler yang sudah ada saat ini, maka klasifikasi kelompok lumut hati, lumut daun dan lumut tanduk yang ada itu sudah mapan. Ya, untuk adanya perubahan itu kemungkinan akan kecil. Saya harap pertanyaan. Terima kasih banyak atas pertanyaannya tadi. Jadi pertanyaan yang sangat menarik sekali terkait dengan global warming, kemudian climate change dan lain sebagainya. Apakah ini mempengaruhi keberadaan lumut dan karakternya? Kemudian ada tidak spesies-spesies yang sensitif terkait dengan penelitian tersebut? Saya sendiri saat ini penelitian masih dalam tahap kami karakter kemudian karena ini bagus. Tapi penelitian-penelitian yang terkait dengan konservasi beberapa hal yang saya pahami saat ini adalah untuk lumut memang dia sensitif terhadap perubahan ini. Ya, tapi ada memang beberapa jenis lumut yang dia memang adaptif terhadap kondisi yang ekstrim. Misalkan ada beberapa lumut yang dia memang persebarannya khusus hanya pada kawasan tropis. Ya, ada beberapa jenis lumut yang dia kosmopolit, bisa ditemukan di semua area. Ada juga yang dia khusus tumbuh di kawasan dekat dengan kawasan. Untuk lumut-lumut yang kosmopolit, beberapa penelitian yang sudah saya pelajari, mereka bisa ditemukan dari dataran tinggi, dataran rendah, kemudian area yang luas. Ya, berdasarkan dari observasi yang sudah saya lakukan, misalkan pada contoh lumut daun, ada sekitar kurang lebih 81 jenis tumbuhan kosmopolit yang bisa ditemukan lebih dari 3 kawasan geografis, yaitu kawasan tropis sampai kawasan subtropis dan kawasan tropis. Nah, untuk lumut hati, ya baik yang bertalus dan berdaun, data ini jumlahnya lebih sedikit, ya, karena memang kemampuan adaptasinya dia lebih rentan terhadap kekeringan. Sehingga kalau misalkan kawasan tropis, lumut hati bertalus dan berdaun ini biasanya muncul hanya pada musim-musim hujan. Pada musim kering mereka jumlahnya sedikit atau mungkin dominan dengan memproduksi spora. Nah, apakah spora ini dia sensitif terhadap perubahan lingkungan? Salah satu penelitian yang dilakukan oleh NASA, di mana NASA tahun 2019 mengatakan bahwa pergerakan ketinggi yang berasal dari gulung Sahara yang masuk ke atmosfer itu debunya kurang lebih 50% sampai 60% itu turun di Samudra. Sisanya dia bisa sampai ke Indonesia menuju kawasan Ekuator. Berdasarkan analisis NASA tersebut, telah ada beberapa penelitian yang menggunakan UVA dan UVB untuk mendeteksi bagaimana pengaruhan radiasi dari sinar UVA dan UVB ini terkait dengan mutasi dari lumut. Nah, berdasarkan dari penelitian yang ada, ya beberapa jenis lumut yang memiliki ketahanan yang cukup tinggi terkait dengan radiasi sinar UVB tersebut. Sedangkan beberapa jenis yang lain mereka sensitif. Nah, untuk menginformasikan mana lumut hati yang sensitif terhadap radiasi sinar UVB ini, saya masih belum punya datanya. Tetapi bisa dilacak lebih lanjut di beberapa jurnal ilmiah terkait dengan radiasi sinar UVB terkait terhadap makan. Untuk di Indonesia sendiri, ya penelitian terkait dengan bagaimanakah pengaruh terkait dengan alih fungsi hutan terhadap kelimpahan lumut. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Graspan bersama dengan beberapa tim peneliti dari IPB tahun 2009 melaporkan bahwa kawasan hutan
hujan tropis di kawasan Taman Nasional yang ada di Sulawesi, ya, dibandingkan dengan keragaman hayati lumut hati epifit yang ada di kawasan perkebunan kopi dan kakao. Ya, berdasarkan dari penelitian yang dipublikasikan dosen, terjadi perubahan keragaman hayati antara lumut yang di kawasan hutan dengan lumut yang lahan yang dikonversi menjadi kawasan perkebunan. Namun, jika dibandingkan antara hutan kawasan perkebunan dibandingkan dengan kawasan hutan, jumlah lumut dan keragaman spesiesnya masih sama-sama lebih tinggi kawasan perkebunan dengan kawasan hutan. Tetapi kelengkapannya memang paling dilimpahkan terjadi pada kawasan hutan yang ringan. Kemudian untuk penelitian di Pulau Jawa yang dilakukan di Panggang, kemudian yang dilakukan di Sumatera, penelitian yang ada sampai saat ini hanya terkait dengan data biodiversitas, terkait dengan bagaimana pengaruh konversi lahan terkait dengan pelimpahan jenis, kemudian keragaman hayati yang ada, itu jumlahnya masih terbatas. Ya, sebagai informasi, misalkan publikasi terkait lumut hati yang ada di Jawa Timur, ya dari Bromo, kawasan Agropur dan kawasan Uniter itu belum ada. Dan kami dari tim Botani di jurusan Biologi Universitas sedang memulai proses inventarisasi jenis keragaman lumut baik baru dan masuk yang ada di Jawa Timur. Sehingga dengan adanya database ini nanti beberapa tahun yang akan datang jika dibutuhkan pembandingan data, kita akan tahu apakah terjadi perubahan terkait dengan keragaman biologi setelah pelaksanaan misalkan yang dulunya jumlah pohon origin yang ada di situ sudah mulai berkurang, ada karena adanya penanam kopi atau misalkan aktivitas vulkanis yang ada di rumah akan berpengaruh terhadap pelimpahan dari beberapa spesies ini. Ya, saya harapkan apa yang saya sampaikan bisa menambah informasi dan misalkan ada yang perlu disebutkan untuk Pak Arif dengan nanti kita bisa diskusi lebih. Bu, saya kira di dalam ide webinar kita itu tertulis juga dengan lihat namanya STEM Education. Jadi STEM ini adalah approach. Biasanya kombinasi STEM itu dengan sebuah model pembelajaran. Kalau di sekolah namanya PJBL, ya, Project Based Learning. Kemudian kontekstualitas STEM-nya itu bisa apa saja. Ya nanti mungkin sementara ini terkait dengan lumut hati masih masuk dalam tataran yang agak lebih kepada konten yang mendalam dari sisi ini. Tapi kalau sudah berada pada sistem yang lebih luas, bisa jadi kita bisa mengkait-kaitkan. Contohnya, misalkan masih dalam ilmu-ilmu yang terkait dengan biologi, kita mencoba mencari yang namanya pengawet bahan atau daging olahan dengan memakai pengawet alami namanya chitosan. Dari sisi kontekstualitas konten ini memang mendalam. Ini ilmu yang terkait dengan bahan pengawet alami itu sudah dieksplorasi. Maka dia dari sisi aspek sains dikatakan cangkang udang kalau dibiarkan itu membusuk dan menebarkan bau sehingga dia menjadi polusi dalam udara. Maka itu dimanfaatkan. Nah kemudian maka ini tinjauan saya dari aspek STEM, masalah lingkungan, masalah ini dan itu. Bagaimana memanfaatkan daripada apa istilahnya cangkang udang atau cangkang biru yang masuk dalam bahan chitosan dan yang mengandung protein. Kemudian bagaimana cara mengolah dan seterusnya memakai teknologi. Kalau di sekolah misalkan belajar masuk begitu terkait dengan chitosan, terkait dengan ini, terus anak-anak diikutsertakan, kita tunggu yang namanya itu cangkang udang diberikan sebuah apa istilahnya aspek atau unsur kimia sendiri sehingga dia menjadi sebuah chitosan. Anak-anak diajak untuk mencoba melakukan eksperimen
eksperimen yang sederhana, yaitu apa? Dengan mengambil beberapa bola bakso atau bakso yang berbentuk bola itu, kemudian dikasihlah kitosan dengan unsur sekian persen, sekian gram, dan seterusnya. Kemudian dibiarkan tanpa dimasukkan ke dalam kulkas. Maka kita uji seperti apa efek daripada kitosan itu. Mana yang membusuk lebih dahulu. Anak-anak sehingga tahu. Nah setelah itu dikalkulasi berapa persentase itu sudah masuk dalam konteks engineeringnya, sehingga yang efektif itu yang diberikan berapa persen kandungan daripada keputusan sudah masuk dalam teknik apa engineering teknik. Nah, yang matematik bagaimana membuat citosan sedemikian hingga menghasilkan sebut kalau kita berbahan dasar citosan dari cangkang udang yang baik, katakanlah 5 kilo, cangkang udang yang jelek misalkan hanya 1 kilo, berapa kira-kira citosan dalam bentuk kilogram yang akan kita dapat? Itu akhirnya memakai matematik ya, di situ namanya program linear atau sistem persamaan linear, entah itu order 2, order 3. Nah ini yang dimaksud dengan step, sehingga kontekstualitas juga diteliti, kontennya juga. Di Bapak Ibu sekarang CGP kalau guru bergerak itu membutuhkan lomba-lomba itu karena dia menjadi influencer dalam guru bergerak. Jadi dia harus kreatif, menulis, kemudian melombakan. Nah ini yang nanti kita target. Nah mungkin sekarang masih kita belum masuk terlalu jauh sana karena memang ini kita awali dengan sebuah apa istilahnya webinar yang mungkin masih berada dalam sebuah konten pendalaman, tapi nanti kita akan membahas lebih luas lagi dengan kaitan dengan konteksnya. Maka STEM Education ini sebenarnya adalah jenis webinar STEM Education, tetapi isinya bisa bermacam-macam. Oleh karena itu, saya punya keyakinan kalau Ibu mengembangkan STEM Education, maka keberdayaan itu akan lebih luas kalau panjenengan memiliki pengetahuan konten secara luas juga. Saya kira ini bagus untuk pengembangan keprofesian seorang guru, dan panjenengan juga harus melakukan sebuah inisiasi dalam menulis, kemudian melatihkan orang lain menjadi influencer, menjadi apa. Nah, Bapak Ibu saya kira itu yang bisa saya sebutkan. Ini sudah banyak sekali yang tertarik sehingga sampai ekstra waktunya. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu pada webinar lain. Nah, sesuai dengan janji daripada apa istilahnya presenter kali ini, beliau akan mengambil 1 atau 2 dari panjenengan sebagai peserta yang aktif bertanya untuk diberikan apa buku buatnya. Monggo Pak Buat, mungkin kita langsung saja di sini kita sharing ya. Jadi siapa yang dipilih misalkan ya. Mudah-mudahan ini Bapak Ibu kita bisa apa istilahnya bermanfaat bagi kita. Ya, monggo. Bukunya ini berjudul kita. Ya. Di bukunya ini itu berjudul kita, sistematika dan potensi juga. Saya berikan kepada semua 4 penanya. Luar biasa. 4 penanya diberikan buku untuk dari seorang penulis buku ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini bermanfaat untuk baca. Siapa itu 4 penanya? Mungkin Ibu Sinta bisa membaca. Yang pertama Pak Fendi. Ya. Pak Fendi. Alhamdulillah Pak Fendi sama dosen. Pak yang kedua Saleha. Ibu Soleha. Ya, bila Ibu Soleha kemudian dipimpin dari seorang guru. Yang ketiga Arif Muhammad. Arif Muhammad. Ya, dan yang keempat Akbar. Ya. Tepuk tangan untuk baik Bapak Ibu, itu pertemuan sesi kita. Saya selaku dekan IPA, saya mengawali, saya kawal dari awal.
Terima kasih sekali kepada Bapak Ketua, termasuk wawancara Ratna yang sangat luar biasa, termasuk juga tim teknis yang berada di balik layar. Mudah-mudahan suatu saat kita berjumpa kembali dan insya Allah ini akan dirilis di streaming sehingga apa-apa yang belum panjenengan nanti mudah-mudahan bisa mengulang kembali di streaming. Ya, terima kasih. Saya kira itu dari kami. Dan sukses selalu, semangat selalu untuk peserta semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.